dilantik atau yang akan dilantik atau pada saat pelantikan itu dilakukan angkat sumpah, juga pada jabatan profesi seperti dokter, bidan atau yang lainnya, biasanya diangkat sumpah. Dan pasti ketika melakukan sumpah, kata-kata atau kalimatnya pasti yang keluar pertama adalah demi Allah saya bersumpah. Kan itu ya. Kenapa orang harus bersumpah? Karena bisa jadi jabatannya itu akan bisa ia ingkari. Kemungkinan potensi curangnya, potensi salahnya itu ada. Karena itu orang itu harus disumpah agar dia tetap ingat sumpahnya dan tidak melanggar apa yang diucapkan dalam sumpahnya. Contoh, kalau pejabat mah disumpah, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan pertama, ya kan? Yang kedua teh mun teu salah ya, tidak akan menerima sesuatu atau apapun juga yang patut diduga mengira berkaitan dengan apa yang dilakukannya, ya kan? Terkait dengan jabatan itu. Nah itu potensi untuk melakukan sebaliknya kan ada. Karena ya harus disumpah. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus pakai demi Allah? Namanya juga sumpah harus pakai demi Allah untuk menguatkan. Kenapa yang disebut Allah? Karena kita semua orang yang bertuhan, beragama. Bahkan dilengkapi dengan Al-Quran. Kalau sumpah itu dan dilengkapi dengan Al-Quran. Kalau yang non muslim juga dengan kitab sucinya. Itu SOP-nya begitu. Kenapa harus pakai Al-Quran? Kenapa orang sumpah harus pakai Al-Quran? Pakai demi Allah. Karena yang paling dasar dari diri seseorang, dari manusia itu adalah keyakinan. Keyakinan. Coba, yang paling tidak bisa diintervensi oleh orang lain adalah keyakinan. Pekerjaan kita bisa diintervensi orang lain, bisa nggak? Bisa. Pikiran kita bisa nggak diintervensi? Bisa. Yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual, keyakinan, yaitu keyakinan agama. Karena itu sesuatu keyakinan atau beragama ini hal yang sangat-sangat penting dalam diri manusia, sehingga tidak bisa dijual berapapun harganya. Karena itu yang kita angkat sumpah itu, kita pertaruhkan sesuatu yang paling berharga dari diri kita, yaitu yakin atas Tuhan, atau disebut dalam bahasa kita mah keimanan. Iman kita nggak bisa dijual, Pak. Karenanya kalau misalkan dia melakukan jabatan, penyelewengan jabatan, maka seolah-olah dia sedang mempertaruhkan jabatannya, menjual keimanannya untuk jabatannya. Karenanya orang disumpah itu dasarnya adalah kalimatnya adalah demi Allah, karena dia mempertaruhkan keimanannya. Maka lamun pejabat-pejabatnya leweng ya, padahal mah urang ya, pejabatnya leweng, ya berarti dia melanggar sumpah.
sedang mempertaruhkan keimanannya. Itu maksudnya. Itu cuma jabatan. Kumaha lamun sumpah pocong? Sumpah pocong itu hanya tradisi di kita untuk meyakinkan, menguatkan ya apa yang kita katakan. Sumpah pocong. Dan di kita ini sumpah pocong ini sebetulnya jalur terakhir ketika seseorang itu memang dituduh melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Di kita makan jarang ya di Kerawang sumpah pocong. Di Jawa mungkin ada beberapa kali Jawa. Ya, dikira ada sumpah pocong. Orang itu dituduh untuk membuktikannya dia sumpah, diminta sumpah pocong. Kalau yang ketiga mubahalah itu adu sumpah sebetulnya. Mubahalah itu adu sumpah antara A dengan B tentang sesuatu yang dipersengketakan. Jadi kalau mubahalah itu berhadap-hadapan, ada orangnya, ada lawannya. Tidak seperti yang terjadi belakangan itu mubahalah pakai Quran siapa tuh? Ada orang tuh mubahalah begini ya. Itu nggak asal mubahalah. Mubahalah itu harus ada lawannya. Saya dengan dia, dengan Anda gitu. Ada lawannya di depan. Mubahalah itu teknisnya begitu. Jadi saya bersumpah, dia bersumpah. Itu mubahalah. Jadi ngadu sumpah sebenarnya. Itu namanya mubahalah. Seperti dulu bab tentang qadzaf kalau nggak salah ya. Bab menuduh berzina. Istrinya dituduh berzina oleh suaminya, istrinya bersumpah, suaminya bersumpah. Nah kalau itu kan urusannya urusan nuduh zina. Tapi kalau mubahalah mah urusan yang lain lah yang disengketakan selain itu. Tapi lawannya ada di hadapan. Bukan dia di depan medsos begini, di depan kamera. Yang disumpahkan mana tahu di mana. Enggak, itu enggak sah. Itu mah hanya propaganda saja dia supaya kelihatan keren. Buktinya pas urusan di pengadilan mah ngaringkuk pun sama. Jadi gitu Pak Haji. Jadi kalau mubahalah mah harus ada lawannya. Ada lawannya di depan. Dia sumpah, kita sumpah. Adu sumpah lah gitu. Adu sumpah. Nah itulah kira-kira Pak Haji ya.